Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan membahas tentang teknis perawatan kelapa sawit, khususnya kelapa sawit TBM atau belum menghasilkan. Memang ada beberapa teknis perawatan kelapa sawit yang belum menghasilkan, yang biasanya kita anggap remeh atau kita anggap sepele, tapi sebenarnya mempunyai dampak besar kepada kelapa sawit kita. Oke, itu yang akan kita fokuskan dalam proses pembahasan video kali ini, teman-teman. Oke, tapi sebelum itu silakan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi memang ketika kita melakukan perawatan, teman-teman, untuk kelapa sawit TBM misalnya semacam ini, teman-teman, ini adalah varietas SK5 dari PT BSM, umur sekitar 11 bulan setelah ditanam. Nah, salah satu teknis perawatan yang biasanya kita anggap sepele adalah melakukan pembersihan piringan, teman-teman. Biasanya kalau kita mau ambil jalan cepatnya, jalan simpelnya, kita menggunakan racun untuk pembersihan piringan. Nah, kalau saran saya memang teknis perawatan pembersihan piringan menggunakan racun itu memang simpel, teman-teman. Simpel, cepat, waktunya tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi memang kalau dari segi dampak untuk kelapa sawit kita itu mempunyai dampak buruk untuk kelapa sawit kita. Misalnya begini, misalnya kita melakukan proses penyemprotannya di sekitar pokoknya ini, memang kita tidak sadari bahwa embun-embunnya itu sebetulnya bisa kena ke daun-daunnya ini, teman-teman. Nah, kalau seandainya kena, biasanya itu akan menyebabkan kuning-kuningnya daun. Bahkan dia langsung mati itu, teman, daunnya itu. Nah, itu secara langsung sebenarnya bisa membuat stres kelapa sawit kita ini. Bahkan bisa mengganggu yang namanya proses pertumbuhan. Nah, makanya ketika kalau kita melihat ada daun-daun kuning di kelapa sawit kita, khususnya yang umur-umur segini, kita mengira bahwa itu adalah disebabkan karena kekurangan pupuk, tapi sebetulnya itu disebabkan karena racun yang biasa kita semprotkan, teman-teman. Nah, itu kita tidak sadari. Nah, itu sebetulnya renungan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bisa kita renungkan tentang bagaimana teknis perawatan kelapa sawit, khususnya dalam proses pembersihan piringan. Lebih baik kita menggunakan cara manual atau cara menggunakan cangkul, menggunakan mesin rumput. Memang waktunya lama, membutuhkan tenaga yang besar, tapi kalau dari segi dampaknya bagus sekali untuk tanaman kita, teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman, kalau kita sering melakukan proses penyemprotan, biasanya tanah di sekitar pokok kelapa sawit kita itu semakin lama akan semakin gersang, teman-teman, akan semakin mengeras. Nah, itu yang menyebabkan kelapa sawit kita itu selalu kuning-kuning saja daunnya, karena unsur hara di dalamnya ini sudah habis, sudah keras, teman-teman, karena disebabkan oleh penggunaan herbisida yang biasa kita lakukan. Oke, mungkin itu saya, teman-teman, sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana teknis perawatan kelapa sawit, khususnya dalam proses pembersihan piringan. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita. Memang dilema untuk kita, teman-teman. Kalau kita menggunakan racun itu memang cepat, prosesnya simpel. Tapi kalau kita menggunakan racun, ya memang itu bisa berdampak kepada pertumbuhan kelapa sawit kita, khususnya untuk kelapa sawit yang baru ditanam atau kelapa sawit yang belum menghasilkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.